Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Terima kasih saudara-saudara sudah memilih kami untuk ibadah hari Minggu hari ini. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sajikan itu bisa memberkati setiap saudara. Nah, saudara-saudara kan tema kita tahun ini tuh rebuild ya. Kita mau membangun sesuatu kembali. Nah, yang pertama kita akan membangun kembali komunitas ya kan. Nah, komunitas-komunitas ini sudah kembali dibangun saudara. Ada komunitas apa aja sih yang sudah dibangun? Yang pertama tuh ada komunitas musik ya. Jadi buat saudara-saudara yang merasa dirinya penyanyi, musisi, sound engineer, terus tim panggung ya, saya nggak tahu tim panggung apaan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan musik-musik saudara, you are more than welcome untuk gabung sama kita hari ini. Dengan semua skill yang saudara punya ya, walaupun masih baru-baru tapi pengen belajar, atau yang udah advance banget ingin mengekspresikan dirinya, boleh banget untuk join sama kita hari ini ya. Langsung aja tanya sekretariat kita untuk bagaimana caranya bisa ikutan komunitas tim musik ya. Nah yang kedua teman-teman, ada komunitas production. Nah komunitas production ini buat saudara-saudara yang suka banget dengan dunia permediaan ya kan. Nah teman-teman, saudara-saudara yang suka banget untuk edit video, ngerekam video, scriptwriter, terus ya pokoknya yang berhubungan dengan produksi lah. Saya juga kurang tahu lengkapnya seperti apa. Tapi kalau saudara tertarik untuk masuk untuk menjadi satu production team kita, jadi bukan production team kita, komunitas produksi kita, boleh banget saudara-saudara untuk hubungin sekretariat kita dan untuk bergabung ya. Jadi buat saudara-saudara ini sekali lagi, mau belajar, mau advance bebas, mau muda, mau tua, bukan tua, senior ya, boleh, semua orang welcome ya kan. Nah yang ketiga itu ada cyclist community ya, pergi barat ya. Nah kemarin kan kita baru aja pergi ke barat ya, benar-benar pergi ke barat ya, goesnya ke KBP ya, Kota Baru Parahyangan, yang dimana itu ada di Bandung Barat ya. Nah itu seru banget saudara-saudara. Mungkin ke depan lagi nanti akan ada yang kita akan lakukan, kita akan pergi kemana, kita cari rute-rute baru yang asik untuk dieksplor ya, karena Kota Bandung itu kan luas banget ya, jadi kita bisa pergi kemana-mana pakai sepeda ya. Nanti kalau saudara-saudara yang mau ikutan, boleh langsung hubungin saya ya, Julius Tarigan, atau hubungi sekretariat kita untuk daftar, atau punya pertanyaan-pertanyaan, atau bingung ya mau beli sepeda atau enggak, mari saya racuni Anda untuk beli sepeda ya kan. Oke, nah itu adalah hal-hal yang kita ingin rebuild saudara. Jadi saudara boleh banget bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Nah sekarang kita mau beribadah, mari kita ambil tempat duduk yang nyaman saudara semua. Tempat yang nyaman ya, tetap angkat tangannya, tetap katakan amin saudara, karena Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi walaupun saudara di balik layar hari ini, Tuhan tetap ada di tengah-tengah saudara. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Setelah kita bisa berkumpul bersama-sama pagi hari ini, setelah kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, mari ajak saudara-saudari di samping kita, kanan kiri, keluarga, mari kita memuji nama Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Come on. Mari bersuka cita dan penuhi diri kita dengan roh Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan pada pagi ini di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk Kau beracara dan berbicara kepada setiap hati kami dimanapun kami berada. Biarlah pagi ini Tuhan kami mendapatkan firman-Mu. Biar pagi ini kami mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau. Untuk kami boleh terus berjalan, tidak menjadi lelah, terus bersemangat Tuhan dalam mengejar panggilan hidup kami di hadapan Engkau melalui masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Engkau beracara Roh Kudus atas setiap kami, atas setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Pada pagi hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan judul Allah beserta dengan kita. Matius 1 ayat 23 dituliskan, sesungguhnya anak darah itu telah mengandung, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau pada zaman dahulu, dalam zaman perjanjian lama, Allah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, mungkin di atas-atas gunung, dari tempat-tempat yang tinggi. Tapi pada zaman itu, Allah menunjukkan dirinya dengan mengambil rupa seorang manusia dalam rupa Yesus Kristus Tuhan. Untuk apa? Untuk Allah bisa ada bersama-sama dengan manusia. Allah ada di tengah-tengah kita manusia. Sehingga Allah bukan lagi menjadi Allah yang jauh, yang hanya ada di atas gunung, tapi Allah yang ada di bawah bersama-sama dengan kita. Demikian pula dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Setiap orang akan mengalami di mana mungkin dalam hidupnya, di satu sisi kita ada di puncak gunung dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam satu pekerjaan yang mungkin hari itu baik, pelayanan kita baik, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita baik, hubungan kita dengan rekan sekerja baik, dengan rekan sepelayanan baik, semuanya terlihat begitu baik, sepertinya ada di puncak gunung dalam kehidupan kita, ada di puncak kehidupan kita. Dan di saat-saat seperti itu mungkin kita menjadi orang yang mudah bisa berkata bahwa Allah beserta dengan saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dibuatnya berhasil. Tapi mungkin saat-saat ini hidup kita sedang tidak ada lagi ada di puncak gunung, tapi ada di bawah gunung. Di mana mungkin hari-hari ini usaha kita, pekerjaan kita sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik. Mungkin pelayanan kita, hubungan kita dengan rekan sepelayanan juga mungkin tidak terlalu baik. Mungkin hubungan kita suami dan istri sedang ada masalah, atau dengan anak-anak kita sedang ada masalah, mereka memberontak, mereka melakukan apa yang mereka mau dan sebagainya. Atau mungkin saat ini kita mungkin sedang sakit. Hidup kita sepertinya sedang ada di bawah, tidak lagi di puncak kehidupan kita. Atau mungkin satu sisi hidup kita ada di puncak gunung, tapi di sisi yang lain hidup kita ada di bawah gunung. Mungkin pekerjaan kita hari-hari ini mungkin baik, tapi mungkin hubungan kita dengan keluarga kita mungkin kurang baik. Atau mungkin di satu sisi yang lain, hari ini pelayanan kita begitu baik, tapi mungkin hari ini usaha kita, bisnis kita mungkin sedang mengalami satu gejolak. Hubungan kita dengan istri, dengan suami mungkin baik, tapi mungkin anak-anak kita sedang tidak baik. Satu sisi kita ada di puncak gunung, tapi di satu sisi kita ada di bawah gunung atau di dalam lembah kehidupan kita. Di saat seperti ini, apa kita masih bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita? Ini yang sama-sama kita perlu dalam kehidupan kita untuk kita selalu senantiasa bisa berkata bahwa Allah beserta dengan kita. Lalu apa yang perlu kita ketahui di saat kita ada dalam kehidupan, di dalam lembah kehidupan kita? Saat kita tidak ada lagi di atas gunung mungkin hari-hari ini, di saat kita ada dalam lembah kehidupan, apa yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya? Mari kita buka di Mazmur 85 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 85 ayat 5 sampai ke-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Pemazmur menuliskan ini ketika orang-orang di zaman pada waktu itu, mereka hendak pergi berziarah ke kota Yerusalem, ke Sion.
mereka harus melewati satu lembah yang disebut dengan lembah Baka. Apa itu lembah Baka? Lembah Baka atau kata Baka berasal dari sebuah kata bakah yang artinya adalah menangis. Kenapa lembah ini disebut dengan lembah menangis? Karena di dalam lembah itu adalah satu dataran yang rendah, ada pohon namanya pohon mulberry. Nah, pohon itu ketika dia kulitnya terrobek atau terluka, dia akan mengeluarkan satu getah. Nah, ketika getah itu menetes dan akhirnya mengeras, getah ini bentuknya seperti tetesan air mata. Saya tahu persis tetesan air mata seperti apa karena di rumah saya itu waktu di Cirebon, persis di sebelah rumah saya itu ada satu pohon mangga yang besar. Nah, seringkali kami main itu dengan getahnya. Jadi memang pohon mangga itu seringkali mengeluarkan getahnya ketika si kulit pohonnya pecah gitu ya, entah karena kita gores-gores dan sebagainya, itu akan keluar akan keluar aliran getah, dan getah itu lama-lama akan mengeras. Dan waktu getah itu mengeras, memang bentuknya seperti tetesan air mata yang mengalir. Itu sebabnya kenapa lembah ini disebut dengan lembah Baka. Pohon mulberry juga adalah satu pohon yang menghasilkan buah yang sangat manis dan enak, selain dia menghasilkan getah. Nah, demikian pula dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terkadang waktu kita ada di dalam lembah kehidupan kita sedang ada di dalam Baka. Kita mungkin menangis, kita mungkin menjerit, kita mungkin terluka di situ. Tapi ini yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara semua. Ketika saya berolahraga, ketika saya nge-gym, itu bukan satu kali, tapi mungkin sering kali saya latihan bench press. Saya angkat beban, saya angkat satu bar yang panjang, ada beratnya. Lalu saya tiduran, saya coba angkat. Nah, waktu saya coba latihan, ada trainernya, ada yang melatihnya. Dan waktu saya coba latih, saya tiduran, saya angkat bebannya 1, 2, 3 sampai hitungan ke 8. Akhirnya saya udah nggak kuat lagi rasanya di situ. Waktu saya nggak kuat lagi, pelatihnya dari belakang dia ambil pegang barnya, dia bilang, ayo dok, terus dok, angkat. Saya bilang, aduh udah gak kuat, angkat dok terus, paksa. Dan waktu saya coba paksa di hitungan ke-9, itu barnya keangkat ke atas. Tapi saya tahu persis, waktu bar itu keangkat, itu bukan lagi kekuatan saya. Itu kekuatan pelatihnya yang angkat. Dan waktu sampai ke puncak angkatan, terus beban itu harus turun, si pelatihnya bilang, dok tahan, jangan lepaskan, tahan. Saya tahan, 9, tahan. Begitu sampai ke bawah lagi, wah itu rasanya perih, panas, gak karuan. Tapi pelatihnya bilang, dok dorong lagi, angkat lagi. Saya bilang gak kuat, angkat dok, terus usahakan. Dan waktu saya terus usahakan, barnya keangkat lagi. Dan saya tahu persis waktu itu keangkat itu bukan kekuatan saya. Tapi itu kekuatan pelatihnya. Terus sampai 10, 11, sampai 12 dan akhirnya selesai. Dan setelah latihan, pelatihnya bilang begini, ketika dokter bebannya lagi turun dan dokter tahan beban itu, disitulah terjadi stretch yang sangat kuat. Otot itu akan teregang, bahkan secara mikroskopis itu akan terjadi robekan otot di dalamnya. Jadi waktu dokter tahan akan terjadi satu robekan, disitulah rasa sakit yang akan muncul. Dan ketika rasa sakit itu muncul, dan dokter istirahat, recovery terjadi dengan nutrisi yang baik, dengan protein yang baik, maka terjadi recovery di dalam muscle-nya. Dan waktu otot itu sudah pulih, maka otot itu akan menjadi lebih kuat dan lebih besar daripada sebelumnya. Ini yang sama-sama kita perlu ketahui sebagai orang percaya. Itu sebabnya pemazmur berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah kita yang kekuatannya di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan, what you have is just what you have. Tanpa Tuhan, kekuatan Bapak Ibu Saudara hanya itu kekuatannya. Sama seperti ketika saya coba angkat bar yang panjang itu, yang berat itu. Kalau saya hanya mengandalkan kekuatan saya, ya hanya itu. Hanya dihitungan 8 dan berhenti, tidak akan pernah bisa lagi.
Tapi ketika kita tahu bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan, maka waktu kita coba tahan dan coba angkat dan tahan, maka kekuatan Tuhan yang akan membantu kita, membuat kita menjadi lebih kuat, stronger, lebih kuat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terkadang memang untuk mendapatkan satu hasil yang powerful, untuk setiap kita menjadi lebih kuat, lebih besar kapasitasnya, terkadang memang perlu ada rasa sakit yang kita harus hadapi memang hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini usaha kita mengalami banyak kendala, banyak kesulitan. Tapi ketika masa ini lewat, setiap orang-orang yang mungkin berusaha, mungkin punya pengalaman-pengalaman yang baru. Oh, dulu saya waktu masa pandemi, saya mengalami ini. Sakit yang luar biasa. Jadi kedepannya saya harus sudah mulai mempersiapkan trik apa, strategi apa yang saya harus bangun. Sehingga ketika ada satu masa yang sulit kembali, saya bisa bertahan dan saya bisa berjuang dan hidup berkemenangan dalam bisnis saya. Ketika kita mulai mengalami masalah mungkin dengan rekan, dengan hubungan, dengan suami istri, dengan anak-anak. Tapi ketika kita belajar dari situ, lalu kita hidup berkemenangan, kita tahu, oh dulu waktu anak saya bermasalah begini, saya tahu bagaimana cara menghadapinya. Sehingga apa? Ketika ada orang tua yang bermasalah datang, kita bisa berkata, begini loh cara menghadapinya. Oh, dulu waktu saya pelayanan saya mengalami kesulitan, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika kita hidup berkemenangan dan tahu caranya, suatu hari nanti ketika ada orang datang, saya ada masalah dengan pelayanan saya, apa yang harus saya lakukan? Oh, begini caranya. Kenapa? Karena kita stronger. Kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan, what you have is only what you have. Tapi bersama Tuhan, kekuatan yang kita punya bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan yang kita punya adalah kekuatan Tuhan. Amin. Itu yang kita perlu ketahui sama-sama sebagai satu jemaat, sebagai orang yang percaya. Saya berharap, saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bisa melalui masa ini, sehingga ketika masa ini selesai, kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebelum masa ini terjadi. Yang kedua yang saya bagikan adalah apa yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa seperti ini, atau di dalam kita melewati lembah baka, lembah kekelaman. Di dalam bahasa Inggris, di dalam New Living Translation dituliskan, "What joy of those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem." Berbahagialah orang yang kekuatannya dari Tuhan, yang menaruh pikirannya kepada mata air yang menuju ke Yerusalem. Jadi ketika para peziarah melewati lembah baka ini, melewati lembah dataran yang rendah ini sedang menuju ke Yerusalem, firman Tuhan berkata, diberkatilah atau berbahagialah orang yang men-set their mind, pikiran mereka kepada mata air yang menuju ke Yerusalem. Artinya pada waktu kita melewati lembah kekelaman, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah menempatkan pikiran kita kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam masa-masa ini. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi pada waktu itu, jemaat di Korintus sedang mengalami berbagai masalah juga. Bahkan mereka ada dari yang berasal dari menggolongkan mereka dari golongan Yahudi, dan ada yang mereka yang menggolongkan dari golongan yang Yunani, bukan Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, mereka mencari tanda demi tanda. Orang-orang Yunani mereka mencari hikmat demi hikmat, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Demikian pula mungkin setiap kita. Pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman dalam kehidupan kita, kita mencoba mencari tanda Tuhan, tanda-tanda apa yang harus saya lakukan. Tanda ini bukannya, tanda itu bukannya. Atau mungkin kita mencari hikmat. Datang kepada orang-orang yang mungkin sudah lebih tua,
yang mungkin sudah lebih berpengalaman, kita bertanya, kalau saya mengalami ini apa yang kalau Bapak mengalami ini apa yang akan dilakukan? Apa yang harus saya perbuat? Mencari hikmat demi hikmat dari orang ke orang. Tidak ada yang salah dengan itu baik. Tapi ada satu hal yang paling penting yang kita perlu lakukan sebagai orang yang percaya, yaitu menaruh pikiran kita kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang untuk kita bisa mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus sama seperti Musa. Waktu Tuhan menunjukkan diri melalui semak yang terbakar, lalu Musa mendekat. Dan waktu Musa mendekat, apa yang Tuhan katakan? Tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kamu injak ini kudus. Ketika kita sedang mencari Tuhan, kita berdoa menghadap Tuhan di dalam masa-masa ini. Seringkali kebanyakan dari kita mungkin terburu-buru. Kita berdoa 5 menit, 10 menit. Belum pun Tuhan berbicara, lalu kita bergegas pergi kembali. Karena kita masih memakai kasut di kaki kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Janganlah terburu-buru engkau pergi dari hadapanku. Sebab tanah yang kau injak ini kudus. Ketika kita menjadi orang-orang yang mau menanggalkan kasut, tinggalkan kesibukan kita sementara. Tinggalkan pemikiran-pemikiran, mungkin hari ini saya bingung, mungkin hari ini saya gelisah, mungkin saya nggak tahu apa yang saya perbuat, semua pikiran berkecamuk. Tinggalkan perasaan-perasaan mungkin kecewa, mungkin perasaan-perasaan sedih, depresi dan sebagainya. Tapi mari hari ini tanggalkan kasut kita dan set pikiran kita, Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan dalam kehidupanku hari-hari ini. Sebab tanah yang kau injak itu kudus, kata Tuhan. Yang kedua, yang terakhir yang saya bagikan adalah di ayat yang ke-6 dituliskan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Di dalam King James Version dituliskan, who passing through the valley of Baka make it a well. The rain also filled the pools. Artinya apa? Membuat sumur, lalu hujan akan datang memenuhinya. Yang perlu lakukan pada waktu kita melewati lembah Baka ini, taruh pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau untuk kita lakukan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan ketika Bapak Ibu Saudara tahu apa yang harus dilakukan, mulailah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Make it a well, bikinlah sumur, maka Tuhan akan membuat hujan untuk memenuhi sumur tersebut. If you show your faith, I will show my faithfulness. Kalau engkau menunjukkan imanmu, maka aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada Tuhan. If you plant, I will grow it. Kalau engkau menanam, maka aku akan menumbuhkannya. If you dig it, jika engkau menggalinya, I will fill it. Aku akan memenuhinya, sumur itu. Saudara, tema kita tahun ini, JB3 adalah rebuild, membangun kembali. Ada 2 hal yang kita akan bangun. Yang pertama adalah pemuritan, yang kedua adalah komunitas. Pemuritan dan komunitas adalah satu hal yang berbeda. Kalau boleh saya ibaratkan, saya boleh share kembali. Dengan komunitas ini kita seperti menebarkan jala. Di sini kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang mungkin punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, punya latar belakang yang sama, punya panggilan yang sama, passion yang sama, pergumulan yang sama. Nah, mari kita berkumpul dengan komunitas. Hari ini ada yang kita sebut dengan The Gap Community. The Gap komunitas. Jadi The Gap bukan lagi untuk youth, tapi The Gap Community. Di dalam The Gap Community ini, nanti banyak komunitas-komunitas yang lainnya. Termasuk mungkin di dalamnya nanti ada Komsel demi Komsel, itu pun masuk dalam The Gap Community. Nanti ada Talent Inc., nanti ada The Gap Community, Talent Inc.
Nanti sekarang ada musik, The Gap Community Music. Nanti ada production house, ada The Gap Community Production House. Nah, komunitas-komunitas ini yang perlu kita bangun ke depannya dalam mungkin setahun ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita akan bangun komunitas ini. Jadikan komunitas ini satu tempat di mana kita bisa menjangkau banyak orang, di mana orang-orang bisa menempatkan, ini loh panggilan saya, ini kreativitas saya, ini kesukaan saya, ini hobi saya, ini panggilan dalam hidup saya. Kita bangun sama-sama komunitas demi komunitas. Ada komunitas The Gap Community Cycling, ada Julius, ada The Gap Community Music, di situ ada Febri, ada Oni, ada Jordan, ada The Gap Community Production House, itu ada Pierre, nanti bersama-sama dengan Pierre ada Andi, ada Katmil, ada Bagas, ada juga Julius juga dalamnya. Nah, mari kita sama-sama bangun komunitas demi komunitas. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang hari ini sedang sendiri, orang-orang yang sedang mencari jati dirinya, orang-orang yang sedang mencari siapa saya, identitas dirinya, ketika mereka menemukan komunitas-komunitas ini, mereka bisa menemukan, oh, saya bisa punya teman, saya bisa punya sahabat, saya bisa punya sekelompok orang-orang yang bukan cuma passion, bukan cuma hobi, bukan cuma kesukaan dan kreativitas, tapi mereka adalah orang-orang yang punya nilai-nilai hidup yang benar, karakter yang benar. Ini yang kita coba bangun dalam kehidupan komunitas kita. Jadi mari siapapun ke depannya yang suka bermusik, yang suka nyanyi, yang punya mimpi ingin jadi worship leader, yang punya mimpi ingin jadi kameramen, yang punya mimpi ingin editing dalam multimedia, mari join bersama. Kalau Bapak Ibu Saudara bingung, mungkin ada Pierre, nanti ada Andi, ada Bagas, ada Katmil, ada Julius. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bingung, belum kenal siapa mereka, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi sekretariat untuk tanya, komunitas ini ada di mana? Kepada siapa saya harus menghubunginya? Kami punya mimpi suatu hari nanti, dan ini yang plan kami ke depannya dalam The Gap Community Music adalah kita akan munculkan satu single album yang baru. Kita ingin menciptakan lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang bisa dimana ketika lagu ini dinyanyikan, orang-orang yang mendengarnya bisa ikut menyembah Tuhan. Mereka bisa menikmati, mereka bisa berkarya. Siapapun, orang yang baru sekalipun mereka bisa datang di komunitas ini. Ada temannya yang bisa musik, yang suka musik, daripada mereka nggak ngapa-ngapain, panggil, ajak kembali. Mari kita berkomunitas, ciptain lagu, bikin single yang baru, bikin cover yang baru. Bahkan mungkin kalau kita harus featuring, harus duet bersama mungkin siapa? Frankie Kuncoro, Sidney Mohede, atau Ruth Sahanaya, atau siapapun. Mari kita sama-sama berpikir ke depannya, kita sama-sama berdoa, dan kita sama-sama ayo jadikan komunitas ini menjadi satu komunitas untuk menjangkau banyak orang, sehingga setiap orang bisa berkreativitas siapa saja. Hari ini firman Tuhan katakan, tunjukkanlah perbuatan baikmu di hadapan semua orang. Sehingga ketika mereka melihat perbuatan baikmu, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari ini waktunya. Dengan situasi online, mari kita tunjukkan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan ini bisa menjangkau banyak orang dan pada akhirnya akan memuliakan nama Bapa di surga. Bukan cuma musik, tapi juga mungkin cycling. Mungkin nanti multimedia yang lainnya, kamera, dan sebagainya. Mari kita bangkit, kita rebuild kembali, kita bangun kembali menjadi lebih besar. Minggu ini kita beberapa tim musik juga sudah mulai ikut. Kemarin ada seminar dengan Frankie Kuncoro. Kita turut berpartisipasi di dalam acara. Ada satu gereja di Raca Ekek yang mengundang Frankie Kuncoro. Kami bilang, boleh nggak kami ikut bergabung untuk kami sama-sama bisa belajar. Ada walaupun harus sharing, tapi kami melakukan ini. Kenapa? Karena kami mulai melangkah. Kita harus belajar lebih banyak lagi. Kita harus belajar lebih lagi untuk kita tahu bagaimana sih memimpin pujian, bagaimana menyanyi dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dari para mereka yang sudah menjalani lebih dulu. Sehingga apa? Sehingga waktu kita melangkah, kita tahu dengan pengetahuan kita apa yang benar, yang bisa kita lakukan, dan dengan kebajikan kita dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Selain komunitas tersebut,
kita juga akan membangun pemuritan. Mungkin nanti di link di bawah description di YouTube ini, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan satu link yang akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada pertemuan Zoom. Di situ ada recording, video recording. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan pemuritan itu seperti apa. Bagaimana memuridkan, bagaimana menjadi seorang pemurid, bagaimana mencari seorang pemurid, bagaimana mencari seorang murid. Ketika terjadi, bagaimana sih memuridkan, seperti apa memuridkan itu. Kita sudah persiapkan, ada link video di bawah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan bisa belajar bersama-sama. Selain itu juga mungkin nanti di link di bawah ada link PDF buku panduan yang kita sudah siapkan untuk bisa Bapak Ibu Saudara lihat pemuridan seperti apa. Saya pengen dimuridin, gimana sih caranya mendapatkan seorang pemurid, bagaimana sih saya pengen bisa memuridkan orang, gimana cara menemukan orang yang dimuridkan, lalu bagaimana menjalankan pemuridan dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa nanti lihat linknya. Kami berharap bahwa ini menjadi satu tools yang ada di gereja ini bisa memperlengkapi setiap kita orang yang percaya. Kenapa pemuridan ini begitu penting? Karena ketika kita hanya membangun komunitas adalah tempat di mana kita berkumpul dengan banyak orang. Mungkin di situ ada kesukaan, ada kesenangan, ada kesamaan. Tapi bukan hanya itu yang ingin kita bangun dalam kehidupan kita berjemaat. Yang kita bangun adalah bagaimana setiap kita, orang-orang yang sudah percaya, itu bertumbuh, bukan lagi menjadi anak-anak yang kecil, tapi menjadi orang-orang yang dewasa secara kerohanian. Nah, tempatnya di pemuritan inilah, di mana kita, orang-orang yang sudah punya lebih banyak firman, sudah lebih banyak memiliki bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Di situ kita memberikan, kita mengajarkan, kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kata Tuhan. Di pemuritan inilah, mungkin kedepannya kami akan juga mengumpulkan pemimpin komsel. Kami berharap nanti kedepannya setiap komsel juga pemuritan sudah akan berlangsung. Bukan hanya komunitas komsel, tapi orang-orang di komsel mulai memuridkan dan mulai dimuridkan. Sekali lagi saudara, if you show your faith, I will show my faithfulness, kata Tuhan. Kalau kita menunjukkan iman kita, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. If you dig it, jika kita menggalinya, I will fill it, kata Tuhan. Aku akan memenuhinya. Aku akan menurunkan hujan sehingga air itu akan memenuhi sumur yang kita gali dalam kehidupan kita. Karena begitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Tuhan Yesus bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada bagian yang perlu kita lakukan dan kita bangun. Maka begitu kita melangkah, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kesimpulan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita ketahui di dalam masa-masa lembah kekelaman ini yang kita mungkin sedang lalui, ketahuilah yang pertama, ketahuilah bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah tinggal diam, cari apa yang Tuhan kehendaki. Dan begitu kita ketahui, maka lakukanlah dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita pejamkan mata dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau membangun kembali Tuhan. Kami ingin bangkit, kami ingin menggali sumur demi sumur Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memenuhinya Tuhan. Engkau yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami gumulkan hari ini Tuhan, apapun lembah kekelaman yang sedang kami lalui hari-hari ini Tuhan. Bapak, aku berdoa, aku memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan. Biar kekuatan yang daripadamu Tuhan, itu menjadi kekuatan mereka Tuhan. Biar apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu dari Engkau Tuhan. Dan beri kekuatan bagi mereka untuk melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap mereka, baik secara pribadi, baik secara korporat Tuhan. Berkati mereka Tuhan dan buat apa yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa untuk
pagi hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara, kembali lagi bersama saya ya hari ini. Kita ada beberapa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat tim musik yang sudah melayani kita, yang sudah menyajikan pujian penyembahan yang kita bisa nikmati hari ini di rumah, dan tim multimedia juga ya, kasih tepuk tangan dong di live chat ya saudara-saudara. Karena mereka sudah mempersiapkan ibadah kita bisa dilihat oleh dunia ya kan. Dan juga terima kasih buat Kodiki yang sudah sharing tadi, semoga itu memberkati setiap saudara ya. Ingat, kita di Rebuild. Nah, saya mau mengajak nih buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir ya, baru pertama kali ikutan ibadah kita, untuk mengisi form yang ada di bawah sini. Ya, formnya adalah gb3.org/new visitor. Ini buat saudara-saudara yang baru pertama kali ikutan ibadah kita, atau ada QR code yang bisa di-scan, atau langsung klik link di description box ya. Nah saudara-saudara, kita pengen banget mengenal saudara. Jadi saudara, kita sangat ingin mengenal saudara. Jadi tolong diisi formnya. Jadi kita bisa tahu cara untuk kita bisa mengenal saudara lebih dalam lagi ya. Jadi thank you yang udah mengisi form. Sebentar tim kita akan menghubungi saudara. Nah yang kedua, kita itu ada diakonia saudara-saudara. Nah diakonia ini fungsinya untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini secara ekonomi kurang mampu. Nah, saudara-saudara bisa langsung transfer, semua QR code sudah tertampil ya, atau rekeningnya sudah ada. Nah, saudara, berapapun yang saudara kirim itu sangat memberkati. Ya, saya sering banget bilang 10.000 aja hari ini bisa pergi beli makan satu kali. Jadi kalau memang saudara bisa memberkati untuk orang satu makan satu kali, ya berkatilah, karena Tuhan tidak melihat jumlah yang saudara berikan, tapi hati saudara untuk memberi. Amin. Nah, kita sekarang mau memberi. Kita mau memberi persembahan ya. Mari siapkan OVO, GoPay, link aja, atau mobile bankingnya saudara-saudara ya. Dipersiapkan. Saya punya satu ayat ya dari Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ketika kita memberi persembahan saudara-saudara, itu kan kayak Tuhan selalu janjikan kita akan dibalas ya. Tuhan selalu bilang ketika kita memberi, Tuhan akan memberi kembali gitu. Memberi itu buat saya itu sebagai satu tindakan iman. Karena kita nggak pernah lihat apa yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi kita memberi saja gitu, memberi persembahan ke hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi untuk saudara-saudara yang sudah siap memberi, mari memberi dengan penuh iman, dengan penuh sukacita saudara, dengan tulus hati. QR code sudah ada, nomor rekening juga sudah ada. Jadi please banget saudara-saudara untuk bisa langsung memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat satu kesempatan. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong hidup kami Tuhan. Kami berdoa biar setiap firman-Mu itu terserap dalam hati kami. Kami berdoa biar Engkau yang tanamkan itu di dalam hati kami, dan kami berdoa Tuhan buat persembahan kami hari ini. Kami berdoa biar Engkau saja yang memberkati setiap pemberian kami, dan itu menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Kau Tuhan, menjadi satu persembahan yang menyukakan Kau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau memberi dengan sukacita dan dengan tulus hati. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan saksikan info pengumuman 1 minggu ke depan.
Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita untuk kebaktian ibadah online pada hari ini, mari kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa, dan saya ingin mengucapkan berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapak, aku memberkati Tuhan setiap jemaat yang melihat secara online, yang mendengar secara online Tuhan. Biarlah berkat yang daripadamu tercurah bagi setiap mereka. Untuk setiap mereka Tuhan boleh bangkit terus berdiri Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.